Oke, nah hari ini kita mau belajar mengenai grace. Kakak percaya bahwa kita semua sudah memiliki basic tentang pengertian atau definisi tentang kasih karunia ini. Hanya setelah kita melanglang buana dengan tema-tema yang sudah kita pelajari beberapa minggu belakangan ini, kakak kepikiran untuk kita kembali lagi diingatkan untuk kita tahu bahwa kita punya basic, kita punya foundation di dalam Kristus, yaitu tentang kasih karunia, di mana kita percaya bahwa inilah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain, yaitu tentang kasih karunia itu sendiri, di mana di luar sana mereka sangat membanggakan dengan segala perbuatan mereka, dengan segala kesalahan mereka, tetapi di sini kita bisa membanggakan tentang kebaikan Tuhan, bisa membanggakan tentang kebaikan Kristus, dan apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib untuk kita semua. Jadi kakak nggak akan singgung tentang apa itu pengertian grace, kakak tidak akan singgung tentang definisi tentang kasih karunia itu apa, kalian sudah pada tahu, karena kita sama-sama memiliki fondasi Kristus di dalam kasih karunia ini. Di gereja juga suka disampaikan, di remaja apalagi, ya. Nah, hari ini kakak mau bawa kita ke Yohanes 5, di mana ada satu kisah di situ tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit di kolam Bethesda. Nah, kita lihat dulu ayat firman Tuhannya. Nah, ayat firman Tuhannya ini ada di Yohanes pasal 5. Kita mau belajar tentang Bethesda. Ya. Nah, kita mulai dari ayat pertama. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Nah, hari raya orang Yahudi itu ada beberapa macam ya. Jadi ada Paskah, juga ada hari-hari perayaan besar yang lainnya seperti hari raya Tabernakel, juga biasa juga ada hari raya yang besar lainnya. Dan ini tidak dicatat di Alkitab ini hari raya apa, tapi kakak baca beberapa komentar dari Bible study yang kakak pelajari. Kemungkinan ini adalah hari raya Paskah. Kemungkinan ini adalah hari raya Paskah yang dimaksud. Nah, jadi di hari raya Paskah itu di situ dikatakan Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, kalau kita lihat dari terjemahan bahasa Inggrisnya, ternyata Yesus bukan hanya berangkat, tapi dia itu naik. Nah, di situ kakak highlight ada went up, memakai kata went up, itu kata naik ke tempat yang tinggi. Karena Yerusalem dikelilingi oleh 7 bukit atau dataran yang tinggi. Nah, ini kakak ambil informasinya dari seorang pengajar Alkitab juga, yaitu Dr. Bob Utley. Dia mengatakan bahwa Yerusalem itu ada dikelilingi dengan tempat yang tinggi. Jadi ini kemungkinan Tuhan Yesus memang berjalan ke sebuah tempat yang tinggi. Jadi dia bukan hanya berjalan seperti di jalan yang rata, tapi dia berjalan ke tempat yang tinggi, karena Yerusalem itu dikelilingi oleh 7 bukit atau dataran yang tinggi. Nah, di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Nah, Bethesda sendiri dari bahasa aslinya itu berarti House of Mercy atau rumah belas kasihan. Tapi seringkali kita juga mendengar bahwa Bethesda juga berarti House of Grace atau rumah kasih karunia atau rumah anugerah. House of Mercy, House of Grace, bebas mengatakannya atau mendefinisikannya seperti apa, itu artinya sama saja. Atau arti yang kedua adalah air yang mengalir atau flowing water. Nah, kakak mau lihat dulu, kakak mau kasih lihat lokasi tentang Bethesda ini yang kakak dapat dari internet ya. Jadi kakak dapatkan ini dari internet, kakak mau kasih lihat kepada kita semua. Nah, ini Bethesda itu lokasinya ada di mana, coba kalian lihat. Nah, ada tulisan Bethesda ya. Kalian bisa perhatikan itu ada Bethesda, dan Bethesda ini ada di sebelah utara
Bait Allah. Nah, di situ ada Temple Mount. Nah, Temple Mount ini, jadi ini bisa dikatakan itu kompleks Bait Allah. Kompleks Bait Allah. Kalau temple itu bait ya, Bait Allah. Mount ini berarti kan gunung atau perbukitan lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi Yerusalem itu memang ada di dataran tinggi. Dan Temple Mount ini atau Bethesda ini menghadap ke utara dari Bait Allah. Bait Allah. Jadi di sini ada Eastern Wall. Eastern Wall itu adalah tembok yang berada di sisi paling timur. Di sini juga kalian lihat ada crucifixion, di mana Yesus disalibkan di luar Yerusalem, tepatnya di situ. Antonia, kakak belum selidiki ini tempat apa. Cuma kita nggak fokus ke situ, tapi kita mau fokus dulu ke Bethesda. Di situ kalau kalian lihat seperti ada dua tempat persegi gitu ya. Nah, kita zoom in, kita lihat lebih jelas lagi. Nah, ini dia tentang Bethesda. Nah, ini kalau dilihat lebih dekat, Bethesda ada kolam-kolamnya, ada air-airnya, dan kalau kita perhatikan tadi dikatakan di Yohanes pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa Bethesda itu memiliki 5 serambi. 5 serambi ini bukan 5 pintu ya, tapi serambi itu adalah hamparan teras yang di atasnya ada atap-atapnya. Tapi di sini kakak lihat pintu menuju serambinya memang ada 5. Kakak udah kasih angka-angkanya, kalian bisa perhatikan. Memang untuk masuk ke dalam kolam Bethesda ini memang ada 5 pintu masuknya. Tapi itu bukan serambinya. Jadi itu mungkin cuma pintu untuk menuju serambinya aja. Jadi ini adalah kalau kita lihat denahnya berada di kompleks Bait Allah. Ini ada di sebelah utara. Jadi Bethesda ada di sebelah utara menghadap ke Bait Allah. Nah, Yesus itu sebelum ke Bait Allah, dia mampir dulu ke Bethesda, ke kolam Bethesda. Jadi karena itu adalah perayaan hari Paskah, jadi Yesus itu berencana untuk merayakan bersama-sama dengan orang-orang Yahudi yang lainnya itu di Bait Allah. Tapi sebelum Yesus ke Bait Allah, dia mampir dulu ke Bethesda. Ada apa di Bethesda? Nah, ini yang kita sedang pelajari. Atau kalau kalian bertanya, Kak, kalau sekarang Bethesda itu seperti apa, Kak? Ya, tenang, kakak kasih tahu lagi nih ya. Ini adalah gambar yang terkini. Jadi ini sudah berbentuk reruntuhan sebenarnya. Kolam Bethesda yang sekarang itu beda dengan yang seperti di denah yang tadi slide sebelumnya kita lihat. Mungkin kalau kita perhatikan kolam Bethesda sekarang yang memang masih ada airnya. Cuma mungkin situsnya sekarang agak berubah ya. Siapa tahu nanti suatu waktu kita ada berkat, kita jalan-jalan ke Israel, kita mampir ke kolam Bethesda ini. Amin ya. Kita lihat langsung ke tempat ini, tempat di mana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit. Oke, jadi ini pembukaan dulu untuk perkenalan mengenai kolam Bethesda. Ini adalah kolam Bethesda yang sekarang. Kalian bisa lihatlah di internet, banyak kok gambar-gambarnya ya. Banyak yang berziarah ke sana. Siapa tahu ya, anak-anak remaja nanti suatu waktu kita ziarah ke sana ya. Amin, amin, amin. Oke, nah kita lihat lagi masuk ke firman Tuhan. Yohanes 5 ayat yang ketiga. Yohanes 5 ayat yang ketiga ini dikatakan seperti ini, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Nah, kakak highlight, kakak lihat di bahasa Inggrisnya, orang sakit itu ditulisnya dalam bahasa Inggrisnya itu adalah impotent folks. Jadi ya mereka yang impoten. Jadi mereka yang tidak berdaya, mereka yang lemah, mereka yang tidak memiliki potensi, bisa dikatakan seperti itu. Kakak percaya kata potensi itu asalnya dari sini, ya, potensial. Nah, karena mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya, mereka dikumpulin di sebuah tempat yang namanya kolam Bethesda. Nah, di situ ada siapa aja? Di situ ada orang-orang buta,
orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Nah, perhatikan di situ Alkitab mengkategorikannya menjadi tiga orang. Ada orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Mereka ada di sebuah tempat yang namanya House of Mercy atau House of Grace. Dan Yesus masuk dulu ke tempat ini. Yesus mau lihat-lihat dulu. Ini kayak Yesus masuk. Bayangin kalau sekarang itu Yesus kayak masuk ke sebuah rumah sakit, di mana rumah sakit itu banyak orang-orang yang sakit, ya pastilah banyak orang-orang yang sakit dan berbagai banyak jenis penyakit ada di situ. Dan Yesus melihat. Bayangin kalau Yesus masuk ke rumah sakit, kalau nggak salah ada ya rumah sakit Bethesda juga ya namanya. Nah, ketika Yesus masuk ke sebuah rumah sakit dan dia melihat kumpulan orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, orang-orang yang impoten, bukan hanya sekedar sakit, tapi mereka lemah. Yang pertama adalah yang kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang buta. Terus ada orang-orang timpang, juga orang-orang lumpuh. Ini kakak pelajari, kakak renungkan, kenapa Alkitab mencatat gitu. Dan sepertinya ini kakak dapatkan, sepertinya ini adalah gambaran kita dulu. Gitu. Ini adalah gambaran kita yang bisa dikatakan, katakanlah orang buta tuh orang yang bukan hanya belum bisa melihat atau tidak bisa melihat, tapi mereka tuh sekeliling mereka tuh adalah gelap gitu. Jadi kalau kita lihat arti rohaninya, orang-orang buta ini adalah orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Setuju ya? Orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Ya seperti kita dulu. Firman Tuhan katakan bahwa kita tuh dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang. Jadi sebenarnya gambaran dari kolam Bethesda ini adalah gambaran kita. Gambaran kita yang benar-benar seperti orang-orang buta, seperti orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang kedua adalah orang-orang timpang. Orang-orang timpang ini bisa dikatakan, setahu kakak, adalah orang-orang yang cacat. Cacat secara fisik tentunya ya. Cacat secara, mungkin katakanlah kakinya, dia masih bisa berjalan, tapi mungkin karena dia cacat, dia tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi mungkin pincang. Dia memiliki mata yang bisa melihat, tapi dia memiliki kaki yang cacat, kaki yang timpang, sehingga mereka tidak bisa berjalan dengan baik. Dan bukankah kita juga seperti ini dulu gitu? Kita juga seperti orang-orang yang timpang, orang-orang yang tidak bisa berjalan di dalam kehendak Allah yang sempurna. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi gambaran-gambaran seperti ini sebenarnya menggambarkan soal kondisi kita. Atau bisa dikatakan kondisi rohani kita. Yang ketiga adalah orang lumpuh. Orang lumpuh udah pasti. Bukan hanya tidak berdaya, tapi dia udah tidak bisa apapun juga gitu. Kalaupun dia harus berjalan, kalau kakak pakai kata berjalan mungkin salah ya. Atau ngesot lah, paling dulu pasti ngesot doang gitu ya. Tapi orang lumpuh ini memang orang yang sudah tidak berdaya apapun juga. Nah, ini adalah bisa dikatakan kondisi yang paling parah. Tapi nanti kita akan lihat di antara ketiga kondisi ini yang menggambarkan kerohanian kita, ada kondisi keempat sebenarnya yang lebih parah lagi. Tapi lewat kumpulan orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, ini adalah menggambarkan keberadaan kita sebelum kita berjumpa dengan pribadi Yesus yang adalah pribadi kasih karunia itu sendiri. Karena Yesus sebelum dia masuk ke Bait Allah, dia mau menghampiri kita gitu. Dia mau menghampiri kita, orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, orang-orang yang lumpuh, yang tidak berdaya secara rohani. Gitu. Jadi ini ya gambaran kita juga lah, gambaran kita juga. Impotent folks gitu, tidak berdaya, lemah, yaitulah kita. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita lemah. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita buta. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita timpang. Dan tanpa kasih karunia Tuhan, kita lumpuh. Kita tidak bisa melakukan apapun juga untuk Tuhan. Ya, inilah keadaan rohani kita. Dan Tuhan ingin melakukan sesuatu di Bethesda atau di House of Grace ini. Kita lanjut.
ayat 4 dan ayat 5. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Jadi bisa dikatakan ini adalah, bisa dikatakan apa ya? Bisa dikatakan kalau ada malaikat yang menggoncangkan air di kolam Bethesda itu, siapapun yang duluan masuk ke kolam itu ya pasti sembuh. Apakah ini kepercayaan dari mereka atau benar-benar memang ada malaikat pada waktu itu? Kakak sendiri ketika kakak baca, jadi masih ada beberapa penafsiran yang berbeda-beda. Apakah mereka benar-benar melihat malaikat turun, atau memang ini hanya sekedar kepercayaan yang ada di budaya mereka saja? Tapi kalaupun ada malaikat Tuhan yang turun dan menggoncangkan air itu, yang paling kasihan itu ya orang lumpuh. Kalau orang buta kan masih bisa lari ya. Orang yang timpang masih bisa jalan sih, cuma pelan-pelan. Yang paling kasihan orang lumpuh gitu. Orang lumpuh yang nggak berdaya apapun juga. Bayangin, itu adalah kondisi yang mustahil lah, bisa dikatakan mustahil buat kita untuk mengalami kesembuhan pada waktu itu. Kalau kita ada di kolam Bethesda pada waktu Tuhan Yesus ada pada waktu itu. Kita lihat ayat selanjutnya. Nah ini nih, ternyata ada kategori lain selain yang tadi 3 di atas itu. Di sini Yesus menghampiri seseorang. Dikatakan di ayat 6 dan ayat 7, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah kakak lihat di terjemahan bahasa Inggris, kata sakit ini tidak memakai kata sick atau sickness, tapi kata infirmity. Dari bahasa aslinya asthenia, yang artinya kelemahan. Nah nanti kakak mau bahas ini lebih dalam lagi ya. Kita lihat, baca dulu firman Tuhannya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah ini kondisi yang tadi kakak cerita. 38 tahun lamanya dia sakit. Dia dalam keadaan yang lemah. Bukan hanya impotent, itu kata yang pertama tadi kita pelajari, tapi ini infirmity. Berarti ini adalah kondisi seseorang yang memang udah ada di titik paling bawah gitu. Kalau percaya ini orang yang kasihan sekali, 38 tahun, dia udah ada di titik paling bawah. Dia udah nggak tahu mau berbuat apapun juga, dia nggak bisa gitu. Kalaupun air itu digoncangkan oleh malaikat Tuhan, dia nggak akan bisa mendahului orang-orang yang sudah yang memiliki kemampuan lebih dari dia gitu. Dia katakan orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi ini adalah kategori keempat yang paling parah gitu. Paling parah. Ini adalah titik yang paling rendah seseorang pernah alami 38 tahun lamanya. Dan kalian tahu kata asthenia dalam bahasa Yunani ini dipakai oleh Paulus di ayat yang lain untuk menggambarkan kelemahan kita secara rohani. Nah, kalian lihat asthenia atau kelemahan itu dipakai oleh Paulus di ayat yang paling terkenal banget. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah. Nah ini pakai kata asthenia. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalian menyadari nggak? Kalau seringkali kasih karunia itu turun kepada kita di titik-titik di mana kita sedang ada di titik paling bawah gitu. Kita berada dalam satu kelemahan yang benar-benar kita udah nggak bisa apapun juga. Kalau kita masih buta, kita masih bisa berjalan. Masih ada kekuatan dari kita. Mungkin kita tidak bisa melihat, tapi kita masih bisa berjalan. Kalau timpang, kita masih bisa melihat, tapi kita sedikit-sedikit gitu berjalannya. Artinya masih ada usaha dari kita. Maksudnya kan seperti itu.
masih ada perbuatan-perbuatan kita gitu. Bukan pure atau bukan murni, itu adalah perbuatan kuasa Tuhan. Kalau yang lumpuh, mungkin dia masih bisa melihat, tapi memang dia tidak bisa berjalan. Nah, yang 38 tahun itu adalah gambaran yang tepat soal kita sebenarnya. Kita sudah tidak bisa apapun juga, walaupun terjadi sesuatu, orang lain yang dapat duluan. Disitulah Yesus menghampiri orang yang 38 tahun dalam keadaan sakit, dalam keadaan tubuh yang lemah. Kalau kakak renungkan, di antara sekian banyak orang di kolam Bethesda itu, kakak percaya Tuhan Yesus juga menghampiri mereka gitu. Tuhan Yesus juga mendatangkan orang yang buta, datang kepada orang yang timpang, datang kepada orang yang lumpuh. Tapi kenapa Alkitab di Yohanes, di antara semua perbuatan-perbuatan Yesus yang luar biasa, dia mengangkat cerita ini. Yesus atau Yohanes mengangkat cerita ini, dicatat di dalam kitab Injil Yohanesnya. Karena sebenarnya dia memberikan pesan kepada kita. Tuhan ingin memberikan pesan kepada kita. Inilah kondisi kita tanpa kasih karunia Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan tuh ini kondisi kita. Kita benar-benar lemah, kita benar-benar tidak berdaya, dan kita tidak bisa berbuat apapun juga tanpa anugerah Tuhan. Nah, kalau kita sudah ada dalam titik lemah seperti ini, maka kuasa kasih karunia Tuhan itu baru sempurna di dalam hidup kita. Tapi kalau kita masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan kita, kakak rasa kita tidak akan mengalami kuasa kasih karunia yang sempurna. Karena masih ada bagian saya, masih ada perbuatan saya yang bisa kita banggakan, yang bisa saya banggakan, yang bisa membuat saya, ya Tuhan, ini adalah perbuatan saya juga gitu. Bukan kemuliaan bagi Tuhan, tapi ya kemuliaan bagi dua lah. Bukan kemuliaan bagi dia, tapi kemuliaan bagi dua. Bagi Tuhan dan bagi saya juga. Ya, nah ini. Oke, kita lanjut. Kita harap kita bisa dapat ya pengertian-pengertiannya ya. Selanjutnya, nah ini. Kita kembali lagi ke gambar yang lain. Tadi, Yohanes 5 ayat 8-9, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Nah, ketika Yesus menghampiri titik kelemahan kita, atau titik ketidakberdayaan kita, itu sebenarnya membuat Yesus tertarik sih. Kalau percaya, waktu kita menyadari bahwa kita dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang tidak berdaya, kasih karunia dalam pribadi Kristus itu seperti magnet yang menarik kepada kita. Dan buat Yesus itu seperti apa ya? Teraktivasi. Dia tergerak dengan belas kasihan, dia tergerak dengan segala kebaikan di dalam dirinya untuk menghampiri kita gitu. Tapi kalau kita masih merasa kuat, Yesus masih jalan-jalan dulu lah. Tapi kalau kita sudah merasa lemah, Yesus langsung datang menghampiri kita dan dia katakan, aku mau menyembuhkan kamu. Aku mau memulihkan kamu. Aku mau membuat sesuatu di dalam hidupmu. Aku mau membuat kelemahanmu menjadi kekuatan. Aku mau sembuhkan sakitmu menjadi sesuatu yang bisa menyehatkan seluruh tubuhmu. Inilah. Jadi jangan hanya kita melihatnya ini secara physically, bahwa itu adalah kejadian yang memang benar-benar terjadi dan itu benar, tapi coba lihat secara rohani juga bahwa ini adalah kondisi-kondisi yang sedang kita alami. Jadi ingat bagaimana kasih karunia itu boleh terimpartasi atau terjadi dalam kehidupan kita, yaitu pada saat kita benar-benar membutuhkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berada dalam titik lemah. Jadi kalau kita berada dalam kelemahan, jangan menyerah. Karena disitulah kuasa kasih karunia itu bekerja dengan sempurna. Amin ya. Itu. Nah itu adalah yang terjadi di kolam Bethesda itu. Dan yang selanjutnya yang ingin kakak sampaikan adalah pertemuan. Jadi ini ceritanya si orang yang sakit infirmity ini sudah sembuh, dan dia akhirnya mulai berjalan kembali.
Mungkin dia berjingkrak-jingkrak, dia kesenangan, dia bahagia karena Tuhan Yesus sembuhkan dia. Lalu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, bukan di tempat ini, tapi di sebuah tempat yang namanya Bait Allah. Tadi kakak bilang, Yesus itu mau ke Bait Allah, mau merayakan perayaan Paskah. Nah, waktu Yesus ada di Bait Allah, Yesus ketemu lagi dengan si orang yang lumpuh ini, bisa dikatakan seperti itu. Dan itu adalah pertemuan yang kedua. Nah, kenapa kakak mau lanjutkan ini? Karena ini adalah sesuatu yang penting buat kita. Nah, pertemuan kedua ada di Yohanes 5 ayat ke-14. Ya, kita lihat dulu ayat firman Tuhannya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam Bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Ingat tadi pertemuan pertama ada di mana? Bethesda, House of Mercy. Sekarang mereka ketemu di tempat yang kedua, yaitu Bait Allah atau House of God. Dari House of Mercy, dia bertemu lagi dengan Tuhan Yesus di House of God, di Bait Allah. Jadi ada dua tempat di Injil Yohanes pasal 5 ini. Nah, ini menggambarkan apa sih kepada kita? Ini menggambarkan sebenarnya perjalanan rohani kita. Ketika di House of Mercy, kita diselamatkan. Kebutaan kita, di mana kita dikuasai kegelapan, akhirnya kita melihat terang Tuhan yang ajaib. Waktu kita timpang, kita tidak bisa berjalan melakukan kehendak Allah, kita akhirnya bisa berjalan melakukan kehendak Allah. Dan di pertemuan yang kedua ini, kakak stop share dulu. Di pertemuan yang kedua ini, akhirnya Yesus bertemu dengan orang yang disembuhkan itu. Dan orang yang disembuhkan itu sekarang berada di Bait Allah. Bait Allah bicara mengenai apa? Bait Allah bicara mengenai tempat penyembahan. Bait Allah juga bicara mengenai tempat melayani. Jadi dari House of Mercy kita diselamatkan, kita masuk lagi ke tempat yang baru, yaitu Bait Allah, di mana di situ kita bisa menyembah Tuhan, di situ kita bisa melayani Tuhan, di situ juga kita bisa berdoa kepada Tuhan di dalam Bait Allah. Semuanya merupakan gambaran perjalanan rohani kita di dalam Tuhan. Jadi ini tuh luar biasa sekali, gitu ya. Perjalanan kerohanian kita bisa digambarkan lewat kehidupan dari orang yang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal yang kelima itu. Bayangin, dari House of Mercy kita beranjak ke House of God. Dari tempat yang kita membutuhkan belas kasihan Tuhan, kita diselamatkan di situ. Sekarang Tuhan tempatkan kita di sebuah tempat, yaitu di dalam Bait Allah. Disitulah perjalanan rohani kita yang sesungguhnya baru mulai. Di situ kita mengenal Tuhan, di situ kita melayani Tuhan, di situ kita menyembah Tuhan, di situ juga kita berdoa kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di perjalanan si orang yang disembuhkan ini, akhirnya orang yang disembuhkan ini keluar dari Bait Allah dan menceritakan kepada orang-orang tentang kesembuhan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bayangkan, dari House of Mercy pindah ke Bait Allah, ke House of God, dan akhirnya dia keluar dari House of God itu untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan tentang kesembuhan yang sudah Yesus kerjakan di dalam kehidupan dia. Artinya apa? Itu adalah tahap selanjutnya, yaitu kita bersaksi kepada orang-orang yang ada di luar sana. Jadi Yohanes 5 ini gambaran yang sungguh luar biasa sekali. Dari orang yang lumpuh yang kita baca kisahnya ini, merupakan perjalanan rohani, bukan hanya orang itu saja secara fisik, tapi perjalanan rohani kita, orang-orang Kristen yang sudah ditebus, yang sudah dimerdekakan, yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Ingat, kasih karunia Tuhan hanya bisa teraktivasi, hanya bisa dilimpahkan kepada kita pada waktu kita benar-benar merasa, saya sudah tidak kuat lagi Tuhan, saya sudah tidak berdaya lagi, saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Disitulah kasih karunia Tuhan bekerja dengan kuasa yang sempurna. Makanya jangan sampai kita bermegah dengan segala perbuatan-perbuatan kita, tapi bermegahlah, Paulus katakan bermegahlah di dalam kelemahan-kelemahan kita, karena saat kita lemah, kuasa Tuhan itu sempurna
bagi kita semua. Nah, itu aja sih yang ingin kakak sampaikan buat kita. Semoga ini memberkati kita semua. Amin ya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Kami menyadari ya Bapa, dalam pembelajaran firman Tuhan pada siang hari ini, bahwa kamilah orang-orang yang buta itu, kamilah orang-orang yang timpang itu, kamilah orang-orang yang lumpuh itu Tuhan, yang 38 tahun kami dalam kelemahan, kami tidak berdaya, kami tidak memiliki kekuatan apapun juga Tuhan. Tapi Engkau menghampiri kami, Engkau mendatangi kami di kolam Bethesda untuk menyembuhkan kami Tuhan, untuk memberikan pengharapan baru kepada kami, untuk memberikan kepada kami suatu masa depan yang cerah ya Tuhan. Kami disembuhkan dari segala sakit kami disembuhkan dari segala kelemahan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersukacita, kami mau bersorak-sorai akan segala perbuatan-Mu yang luar biasa, akan segala pekerjaan-Mu yang hebat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Lewat pembelajaran Injil Yohanes 5 ini Tuhan, kami belajar banyak hal. Bahwa memang benar Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, kami nggak ada apa-apanya. Kami nggak bisa berbuat apapun juga Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari biarlah kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami tidak membanggakan perbuatan-perbuatan kami yang hebat, tapi kami membanggakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat di dalam kehidupan kami. Berkati setiap adik-adik remaja ya Bapak, biar mereka juga senantiasa hidup di dalam kasih karunia Allah, biar mereka juga senantiasa diberkati oleh kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami telah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan.